1, 2, 3. Hai Ayah dan Ibu, perkenalkan saya Saskia Aulia Prima, psikolog dan co-founder dari 3 Generasi. Sebelum mulai, jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan juga tekan lonceng nih, supaya nanti kalau 3 Generasi upload video terbaru, langsung para orang tua sekalian bisa dikabarin dan bisa langsung nonton. Oke, kali ini aku mau ngajak kita semua nih membahas sebuah topik yang sebetulnya hangat banget dan sering kali nih dibahas, yaitu tentang gimana caranya menjadi orang tua yang sabar. Apalagi di bulan puasa ya, 1 bulan ini kan temanya memang bagaimana kita melatih kesabaran salah satunya. Nah, bulan Ramadan kali ini memang masih sama ya seperti tahun 2020, masih pandemi, masih banyak keterbatasan. Tapi bukan berarti kita melaluinya juga dengan mudah. Apalagi selalu ya setiap bulan Ramadan tuh kita lagi banyak adjustment jadwal. Entah untuk makannya nih dari mulai sahur dan buka, apalagi ditambah sekarang mungkin ada beberapa parents yang memang rajin swab, dan kemudian juga ada yang udah mulai kerja di kantor, kemudian juga anak-anak masih school from home, belum lagi kita banyak banget ya kerjaan rumah yang harus dihandle terutama oleh ibu. Sehingga self care itu atau waktu kita untuk merawat diri sendiri itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Tapi kayaknya susah banget dilakukan. Gimana caranya ya dengan situasi saat ini kita masih bisa self care. Nah, setelah ini saya akan ajak nih para ayah dan ibu sekalian untuk lebih menggali lebih dalam lagi nih manfaatnya kita self care dan tips and triknya. Jadi stay tune terus ya. Nah, ayah ibu sekalian, sebenarnya self care tuh kenapa sih dibutuhkan dan juga sering banget loh dibahas gitu. Kayak kita harus merawat diri, harus sayang sama diri sendiri, dan sering banget juga kayak sayang sama diri sendiri tuh bagian dari kita egois atau enggak. Jadi ternyata enggak. Dan kenapa enggak? Karena dengan kita bisa merawat diri sendiri, kita jadi ibaratnya bisa ngecharge diri sendiri. Jadi kalau handphone tuh ibaratnya kita diisi full, kemudian setelah kita diisi full, kita jadi lebih bersemangat dan bisa menjalankan peran kita sebagai orang tua, terutama ibu, dengan lebih baik lagi. Dan situasi sekarang sebetulnya tetap bisa loh kita melakukan self care walaupun sebentar. Jadi nggak harus lama, nggak harus mewah, tapi yang penting kita tahu kapan-kapan kita melakukan self care-nya dan lakukan hal-hal yang kita senang juga gitu. Setelah ini kita akan bahas ya tips dan triknya gimana caranya kita bisa melakukan self care di bulan Ramadan. Yang pertama, self-care yang bisa kita lakukan adalah dengan memberikan nutrisi yang sehat untuk tubuh kita. Kenapa sih itu penting banget? Karena ternyata kalau ayah dan ibu tahu 90% hormon yang memicu kecemasan dalam diri kita itu tuh berasal dari usus. Sehingga penting banget nih kita makan makanan yang memang sehat, yang memang nutrisinya baik, dari sumber yang baik juga, supaya mood kita terjaga. Dari situ kan kalau mood kita tuh udah lebih terjaga, kita juga emosinya lebih enak, jadinya kalau mau latihan sabar juga lebih gampang. Yang kedua, kita bisa latihan mendekatkan diri dengan pencipta. Caranya gimana sih? Apalagi di bulan Ramadan itu kan biasanya kita memang usaha ya untuk lebih banyak beribadah. Cuman kalau buat aku sendiri, latihan mendekatkan diri itu mungkin gak usah terlalu berat. Kita bisa coba luangin waktu 5 menit, 10 menit mencoba ngobrol dengan our creator. Jadi kita misalnya curhat aja gitu, hari ini kita udah melakukan apa, terus kita bersyukur karena apa, atau mungkin ada sesuatu yang mau kita ceritain gitu, yang kadang-kadang kita nggak bisa ceritain dengan mudah ke orang-orang lain. Ini nih membantu banget, khususnya buat aku pribadi sih, untuk bisa lebih merasa sayang atau mendekatkan diriku kepada yang di atas. Tips yang ketiga, kita bisa luangkan waktu untuk me time dengan melakukan hal yang kita sukai. Ini bener-bener bebas pilihannya, tergantung masing-masing. Mungkin kalau buat aku tuh kayak nonton drakor sebentar gitu ya, beberapa menit tuh udah bikin seneng. Atau ada yang seneng skincarean, atau misalnya kalau mau ngabuburit tuh bisa sambil baca buku, jadi kayak ngabuburit gitu ya gitu. Atau hal-hal lain lah yang para ibu dan para ayah juga misalnya suka untuk lakukan. Jadi kita ada waktu sejenak nih dengan diri kita sendiri, melakukan hal-hal yang kita suka supaya emosi kita juga ke recharge lagi, jadinya lebih sabar juga menjadi lebih mudah. Tips yang terakhir adalah meluangkan waktu bersama keluarga. Jadi jangan lupa bahwa sebenarnya salah satu kebutuhan dasar manusia adalah merasa disayang dan menyayangi. Nah, ini bisa terjadi kalau kita meluangkan waktu nih yang enak, yang nyaman, yang berkualitas dengan anggota keluarga kita. Apalagi kalau zaman bulan Ramadan atau bulan puasa ini sebenarnya kan ada beberapa jadwal ya yang bisa kita sesuaikan, terutama di jam-jam ngabuburit nih, sambil misalnya kita bisa ajak si kecil atau anak kita ikut persiapan makanan untuk buka puasa gitu. Atau misalnya
nyiapin mejanya deh, atau misalnya main sebentar sama anak, atau ngobrol juga dengan suami gitu ya. Jadi enak pada saat ngabuburitnya itu banyak hal yang bisa kita lakukan bersama keluarga, berkualitas, terus akhirnya emosi kita juga jadi lebih stabil dan lebih sabar juga. Nah, itu dia beberapa tips dan trik dari aku yang bisa kita lakukan untuk melatih kesabaran dan kewarasan juga ya, menjaga kewarasan selama bulan Ramadan tahun kedua pandemi. Semoga bermanfaat untuk para ibu dan ayah sekalian yang menonton, dan kalau misalnya suka kontennya jangan lupa ya di like dan subscribe juga. Terus komen juga nih kira-kira topik apa ya yang bisa aku bahas dan tim 3 generasi selanjutnya. Jangan lupa juga follow 3 generasi di Instagram dan di TikTok, tulisannya @tiga generasi. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya.